Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu-tunggu yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, Quran Surat Az-Zumar ayat 23, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Diana Kania dari kelas D5. Namun terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Buya selalu sehat dan selalu bahagia bersama keluarga serta seluruh Amin. anggota Al-Hasani. Amin, amin ya Allah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani Quran dengan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pendamping beliau yaitu Ibu Diana Kania, semoga Allah meridhoinya sehingga bisa mengurai ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau kami persilakan. Oke, syukran Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an ainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Dan Allah pun memberikan kepada kita rahmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian pagi ini Allah juga berikan kepada kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia yang kita lewatin ini kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini juga Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan pada setiap orang, yaitu nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan kepada orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita termasuk salah satu dari orang-orang yang Allah pilih pada pagi ini punya kesempatan bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada suatu hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Dan kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau. Beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita. Dan dengan beliau kita bersama-sama memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan bahas surat Az-Zumar ayat ke-23. Kami bersama Ibu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pagi ini Bu Diana ya. Ya, insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Gimana posisi Bu Diana sekarang?
Di Bogor, Bu ya. Dekat. Bogornya dekat ya. Dekat sana. Ya, Alhamdulillah. Kapan masuk Al-Sani, Bu Diana? setahun yang lalu, bulan Februari 2023, Bu ya. Oh, Alhamdulillah. Februari Iya. 2023 ya. Iya, Alhamdulillah. ya. Ini tampil yang keberapa ini? Kedua, Bu ya. Alhamdulillah. Kedua, ya. Lancar ya. Doain ya, Bu ya. Alhamdulillah. Mudah lancar, Bu Diana ya. Insya Allah. Kalau gitu dengan tanpa banyak waktu lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu Diana. Baik, Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah menyusun metode gramatikal Al-Quran dan membagikan ilmunya kepada kami. Metode dengan istilah-istilah yang sederhana, sehingga alhamdulillah memudahkan kami untuk memahaminya, walaupun kami tidak pernah belajar di pesantren. Semoga ilmu ini benar-benar menjadi amal jariah Buya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembimbing, khususnya Ibu Evi Maiselma sebagai pembimbing kelas D5, dan juga Ibu Esfiralda sebagai pembimbing sekaligus yang telah memperkenalkan saya kepada metode Al-Hasani ini. Terima kasih juga kepada Bu Wati, pembimbing kelas ceria, yang telah mengizinkan saya mengikuti belajar di kelas ceria. Terima kasih pula kepada Bapak Ustadz Raflis, guru Tahsin 2, yang telah mengajarkan saya membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi dan benar. Begitu pula terima kasih kepada sahabat-sahabat di kelas D5 yang senantiasa saling support dalam menuntut ilmu gramatikal Al-Quran ini. Semoga kita selalu istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih juga kepada anak-anak ibu yang selalu menyiapkan laptop maupun keperluan digital lainnya untuk kegiatan pembelajaran ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya diberikan kepercayaan oleh Buya untuk mendampingi beliau mengurai ayat surat Az-Zumar ayat 23 dengan metode Al-Hasani. Sebelumnya saya akan membacakan dulu suratnya. A'udzu billahi Screen Bu Diana. Ya? Share screen-nya siapa? Belum Saya tampil. belum apa? kelihatan. Belum. Oh, belum ya? Belum. Bentar. Bentar Pak Emil. Ya. Cukup. Ya. Pas. Udah ya Pak? Ada. Sekarang. Slide showing. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Kitaban mutasyabihan
ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Sadaqallahul Azim. Surat Az-Zumar ayat 23 ini dibagi menjadi 37 penggalan yang dikelompokkan dalam 4 bagian. Bagian ke-1, penggalan 1 sampai dengan 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai dengan 20. Bagian ketiga, penggalan 21 sampai dengan 27. Dan bagian keempat, penggalan 28 sampai dengan 37. Penggalan pertama, Allahu. Penggalan kedua, Nazzala. Penggalan ketiga, Ahsanal Hadisi. Penggalan keempat, Kitaban. Penggalan kelima, Mutasyabihan. Penggalan keenam, Masaniya. Penggalan ketujuh, Taqsyairu. Penggalan ke-8, Min. Penggalan ke-9, Ju. Penggalan ke-10, Juludu. Penggalan ke-11, Allazina. Penggalan 12, Yakhsa'una. Penggalan ke-13, Rabbahum. Penggalan ke-14, Tsumma. Penggalan ke-15, Talinu. Penggalan ke-16, Juluduhum. Penggalan ke-17, Wa. Penggalan ke-18, Qulubuhum. Penggalan ke-19, Ila. Penggalan ke-20, Zikrillahi. Penggalan ke-21, Zalika. Penggalan ke-22, Hudallahi. Penggalan ke-23, Yahdi. Penggalan ke-24, Bi. Penggalan ke-25, Hi. Penggalan ke-26, Man. Penggalan ke-27, Yasha'u. Penggalan ke-28, Wa. Penggalan ke-29, Man. Penggalan ke-30, Yudlili. Penggalan ke-31, Allahu. Penggalan 32, Fa. Penggalan ke-33, Ma. Penggalan 34, La. Penggalan 35, U. Penggalan 36, Min. Penggalan 37, Hadim. Uraian bagian 1, penggalan 1 sampai 13. Penggalan pertama, Allahu, artinya Allah. Penggalan kedua, Nazzala. Bentuknya kata kerja lampau atau biasa disingkat KKL, ciri fathah di akhir, sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar kata Nazzala, pola fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 448. Artinya dia telah menurunkan. Penggalan ketiga, Ahsanal Hadisi. Bentuknya kata benda majemuk atau biasa disingkat KBM,
terdiri dari dua kata benda, ahsana dan al-hadisi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh di akhir. Ahsana bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Ciri kata bendanya dilihat dari pola. Ciri objek tunggal fathah di akhir. Akar kata hasuna, pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda af'alu. Ada di Mahmud Yunus, halaman 103, artinya yang paling baik. Al-hadisi bentuknya KBPA, kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata hadusa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 98, artinya berita. Arti KBM dari ahsanal hadisi yaitu berita yang paling baik. Penggalan keempat, kitaban. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Cirinya ada tanwin di akhir. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar kata kataba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya kitab. Penggalan kelima, mutasyabihan. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya ada mu dan tanwin. Ciri pelaku aktifnya ada mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata syabaha. Pola kata kerja tafa'ala. Pola kata benda mutafa'ilun. Ada di Munawir halaman 691, artinya yang serupa. Penggalan keenam, masania. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya ada ma di awal. Ciri objeknya fathah di akhir. Akar kata sanaya. Dibaca sana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda mafa'ila. Ada di kamus Munawir halaman 158. Artinya yang berulang-ulang. Penggalan ketujuh, taksairu. Bentuknya KKSAD. Cirinya di awal ada ta dan di akhir ada doma. Pelakunya hiya. Akar kata iksa'arro. Pola if'alalla. Ada di kamus Munawir halaman 1122. Artinya dia sedang akan gemetar. Penggalan ke-8 min merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-9 hu bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-10 juludu bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri kata bendanya dilihat dari pola kata benda tunggal, yaitu fi'lun. Ciri subjeknya domah di akhir. Akar kata jalida. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal jildun. Pola kata benda tunggal fi'lun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 90, artinya kulit-kulit. Penggalan ke-11 alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-12 yakhsauna. Bentuknya KKSAD. Cirinya ada ya di depan dan waw sukuna di akhir.
Pelakunya hum. Akar kata khosia. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Yaitu dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 117. Artinya mereka sedang akan takut. Penggalan ke-13, robbahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata bendanya, ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Robba bentuknya KBKK objek tunggal. Akar kata robba aslinya robban. Karena bermajemuk dengan hum, tanwinnya hilang menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM dari robbahum, Tuhan mereka. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai 13. Allah telah menurunkan berita yang paling baik kepada Allah telah menurunkan berita yang paling baik. Kitab yang serupa yang berulang-ulang. Kulit-kulit orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka gemetar karenanya. Selanjutnya, uraian bagian kedua, penggalan 14 sampai 20. Penggalan ke-14, summa, merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-15, talinu, bentuknya KKSAD. Ciri tak di awal dan domah di akhir. Pelakunya hia. Akar kata layana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Selanjutnya berlaku kaidah 1 poin 2. Di mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga layana menjadi lana. Pola fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 408, artinya dia sedang akan lembut. Penggalan ke-16, juluduhum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Juludu bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri kata bendanya dilihat dari pola kata benda tunggal. Ciri subjek domah di akhir. Akar kata jalida, pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal jildun. Pola kata benda tunggal fi'lun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 90. Artinya kulit-kulit. Hum kata ganti. Artinya mereka. Arti KBM dari juluduhum kulit-kulit mereka. Penggalan ke-17 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18 qulubuhum. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti. Qulubuhum, qulubu bentuknya KBKK subjek jamak.
Ciri kata bendanya dilihat dari pola kata benda tunggal, yaitu fa'lun. Ciri subjek, domah di akhir. Akar kata, kolaba. Pola kata kerja, fa'ala. Kata benda tunggal, kolbun. Pola kata benda tunggal, fa'lun. Pola kata benda jamak, fu'ulun. Ada di kamus Munawir, ada di kamus Mahmud Yunus, halaman 353, artinya hati-hati. Hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM dari kulubuhum, hati-hati mereka. Penggalan ke-19, ila merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-20, zikrillahi, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari zikri dan Allahi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Zikri bentuknya KBKK objek tunggal. Cirinya ada huruf jar sebelumnya yang mengkasrohkan kata benda berikutnya. Aslinya zikron, karena ada alif lam, karena ada huruf jar, yaitu ila, menjadi zikrin. Karena bermajemuk dengan Allahi, tanwin hilang menjadi zikri. Akar kata dzakaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 134, artinya ingat. Allahi artinya Allah. Arti dari KBM zikrillahi adalah ingat Allah. Arti bagian kedua, penggalan 14-20, yaitu kemudian kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka menjadi lembut karena ingat kepada Allah. Uraian bagian ketiga, penggalan 21-27. Penggalan ke-21, zalika. Bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itulah. Penggalan ke-22, hudallahi. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari huda dan Allahi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Huda bentuknya KBKK. Cirinya dilihat dari pola. Akar kata hadaya dibaca hada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya petunjuk. Allahi artinya Allah. Arti kata benda majemuk hudallahi, petunjuk Allah. Penggalan ke-23, yahdi. Bentuknya KKSAD. Cirinya ya di awal. Pelakunya huwa. Akar kata hadaya dibaca hada. Polanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya dia sedang akan memberi petunjuk. Penggalan ke-24 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-25 hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-26 man merupakan huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan ke-27 yasya'u, bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di awal dan domah di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar kata saya menjadi sa'a. Sini berlaku kaidah 1.2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga sa'a menjadi sya'a. Pola fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya dia sedang akan menghendaki. Arti bagian ketiga, penggalan 21-27,
Itulah petunjuk Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Selanjutnya, penggalan ke-28. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-29, man, merupakan huruf syarat, artinya barang siapa. Penggalan ke-30 sampai 31 yaitu yud lilillahu merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-30 yud lili bentuknya KKSAD. Aslinya yudillu. Karena ada man sebelumnya menjadi yudlil. Karena di depannya disambut alif lam sukun menjadi yudlili. Lam terakhirnya diberi harokat kasroh. Cirinya yu di awal dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata dolla, pola af'al. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 230, artinya dia sedang akan menyesatkan. Allahu sebagai di sini Allah sebagai subjek dari yud lili karena harkat huruf terakhirnya domah. Artinya Allah. Penggalan ke-32 fa merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-33 sampai 37 malahu min hadin merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan ke-33 ma merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 34 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-35 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan 36 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-37 hadin, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua kasroh. Ciri objek tunggalnya sesuai di kamus. Akar kata hadaya dibaca hada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya pemberi petunjuk. Arti bagian keempat, penggalan 28 sampai 37. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada pemberi petunjuk baginya. Arti keseluruhan surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan berita yang paling baik, kitab yang serupa yang berulang-ulang. Kulit-kulit orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka gemetar karenanya. Kemudian kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka menjadi lembut karena ingat kepada Allah. Itulah petunjuk Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya dia tidak ada pemberi petunjuk baginya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, tadi ada keceletot-celetot. Nggak apa-apa, Bu. Gimana saatnya Bu Diana? Alhamdulillah Bu ya, lega sekaligus Ya. senang. Sekarang kegiatan sehari-hari Bu Diana apa nih? Ngotak-ngatik ayat aja Bu ya, kan udah sepensiun. Oh ya, dari mana dulu? Dari Jasa Marga Bu ya, Alhamdulillah. Terakhir tugas di mana tuh tempatnya? di kantor pusat di bagian ARD-nya, Oh ya. di SDM. Oh SD. Oke. Iya. Makasih Bu Diana ya. Sama-sama Bu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah Bu Diana Mumtaz ya, santai, pelan. Mantap. Saya namakan dikit aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala. Allah, dia telah menurunkan. Jadi di sini Allah sebagai subjek ya. Allahu nazzala, Allah telah menurunkan ahsanal hadis, berita yang paling baik, yaitu Al-Quran, cerita-cerita yang baik, berita yang baik. Ahsanal hadis, kitaban, dalam sebuah kitab ya. Tentu Al-Quran sini ya, mutasyabihat, yang serupa. Kemudian masanya sering diulang-ulang ya. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Dan di situ kena ulang-ulang ya. Jadi kita temukan satu kata di tempat lain, di tempat ini kita temukan lagi. Jadi dia berulang-ulang. Kayak kata nazala, kan sering diulang-ulang kan, dia menggunakan di situ. Kemudian taksya'iru ini pola yang khusus ini. Satu ini baru ketemu dalam Al-Quran ini. Artinya gemetar. Nah, siapa pelaku ini? Juludul lazina aman. Ya, juludul lazina yakhshawna rabbahum. Jadi bergetar, gemetar darinya juludu, hati-hati, kulit-kulit orang-orang yang yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Allah, pada Tuhan mereka. Jadi kulit-kulit orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka bergetar, gemetar. Ya, karena baca Quran itu kan ya. Kemudian summa talin, kemudian talinu, lembut juluduhum, kulit mereka, wa qulubuhum, hati-hati mereka. Jadi kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka dengan membaca Quran. Tenang gitu. Baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Tenang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji beliau. Baca Al-Fatihah itu tenang di kita. Jadi taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa, kemudian talinu, lembut juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ingat kepada Allah. Pada saat kita ingat kepada Allah, insyaallah tenang hati kita. Zalika hudallah. Demikianlah petunjuk dari Allah. Demikianlah petunjuk Allah. Nah, yahdi bihi may yasha. Dia akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita yang Zoom ini dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk ya. Yahdi bihi may yasha. Kemudian berikutnya wa may yudlili, dan barang siapa yudlillah, Allah menyesatkannya, fama lahu, maka tidak ada baginya min had, memberi petunjuk. Kalau sudah Allah yang menyesatkan, tidak ada yang petunjuk. Kenapa Allah menyesatkan? Karena kelakuan dari manusia juga. Jadi kita bermohon kepada Allah, semoga kita selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah Az-Zumar ayat ke-23 yang disampaikan oleh Bu Diana, dan tentu dalam penyampaian ini atau saya sendiri ada mungkin hal-hal yang salah atau yang tidak pada tempatnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu datang semata-mata dari Allah SWT. Baik Bapak Ibu semuanya, dan kami kembalikan kepada Bu Diana Lampung melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Diana Lampung. Baik Buya. Demikianlah uraian Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 23 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah. Amin. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Diana Kania yang tampil dengan tenang dan lancar. Muntas ya Ibu, alhamdulillah,